Pembagian pot drawing babak ketiga digelar siang ini. Drawing atau undian sendiri akan dilangsungkan pada Kamis 27 Juni 2024 mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Drawing tersebut akan menentukan siapa lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, sebanyak 18 negara ambil bagian di babak ketiga. Sejumlah tim tersebut sudah dibagi ke dalam 6 pot berdasarkan ranking FIFA masing-masing tim. Tiap-tiap pot berisikan 3 negara. Penentuan pot drawing ini berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis 20 Juni 2024. Berhubung timnas Indonesia menempati ranking FIFA kedua terendah, skuad Garuda ditempatkan di pot ke-6 bersama Kuwait dan Korea Utara. Pada proses drawing nanti, Indonesia berada di grup yang dihuni oleh negara dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Lawan-lawan berat sudah menanti Rizky Ridho dan kolega di putaran ketiga. Indonesia mungkin akan berhadapan dengan Korea Selatan atau Jepang yang berada di pot 1. Selain itu, Indonesia juga mungkin berjumpa Irak lagi yang menghuni pot 2. Selain Irak, pot 2 diisi Australia dan Qatar. Pot 3 diisi Arab Saudi, Uzbekistan, dan Yordania. Lanjut ke pot 4 ada Uni Emirat Arab, Oman, dan Bahrain. Kemudian pot 5 diisi Cina, Palestina, dan Kirgistan. Piala AFF U16, Indonesia vs Laos. Timnas Laos U16 akan melawan Timnas Indonesia U16 dalam lanjutan Piala AFF U16 2024. Skuad Garuda Muda disebut tim kuat. Indonesia vs Laos akan menjadi laga penentu juara grup A di Piala AFF U16 2024. Saat ini, tim Merah Putih dan Laos sama-sama mengumpulkan poin 6, ada di posisi 1-2. Menatap duel dengan Laos, Indonesia mempunyai modal bagus. Tim asuhan Nova Arianto mencatatkan kemenangan atas Singapura dan Filipina dengan skor 3-0. Dua kemenangan Indonesia itu diamati oleh pelatih Laos, Kanlaya Sisemphang. Skuad Garuda disebut sebagai tim kuat. Kami tahu Indonesia adalah tim yang kuat. Mungkin kita bisa ke semifinal bersama, saya rasa begitu, kata Kanlaya seperti dikabarkan Detik Jateng. Perkembangan sepak bola Indonesia juga diamati oleh Kanlaya. Dia ingin meniru Indonesia untuk pengembangan tim usia muda. Mereka Indonesia kuat. Mereka berlatih dengan keras. Kami juga ingin menjadi seperti mereka. Jadi kami perlu fokus untuk step by step-nya, kata Kanlaya. Indonesia dan Laos sudah berhadapan 6 kali di Piala AFF U16. Hasilnya, Indonesia baru sekali menang dan 4 kali menelan kekalahan. Selain kemenangan, hasil imbang melawan Laos juga bisa membawa Indonesia lolos ke babak semifinal. Saat ini, Indonesia dan Laos sama-sama punya 6 poin. Jika pertemuan kedua negara berakhir imbang, maka poinnya tetap sama yakni 7. Namun, Indonesia akan unggul selisih gol. Indonesia bakal lolos ke babak semifinal dengan status juara grup A. Striker Timnas U16 dan terobsesi gelar top scorer. Timnas Indonesia U16 menempatkan 2 nama dalam persaingan daftar pencetak gol terbanyak Piala AFF U16. Salah satunya ada Mirza Firzatullah yang tak terobsesi dengan sepatu emas. Garuda Muda sudah bermain 2 kali di Piala AFF U16 dan hasilnya tim asuhan Nova Arianto itu mampu membukukan sebanyak 6 gol dan belum kebobolan. Gol-gol Indonesia sendiri dikemas oleh 4 pemain. Salah satunya ada Evandra Florasta dan Mirza yang sudah mengemas 2 gol. Lalu ada Alberto Hengga dan Putu Panji yang sudah mencetak 1 gol. Ditanya oleh pewarta soal gelar top skor Piala AFF U16 yang mungkin diraih, Mirza pun menepis. Saat ini yang penting baginya adalah hasil yang bagus dari timnya. Belum ada ambisi menjadi top skor. Saya selalu berusaha untuk tim, tapi kalau jadi top skor, mungkin itu rezeki saya, kata Mirza dari Detik Jateng.
Indonesia sendiri akan melawan Laos pada pertandingan pamungkas grup A Piala AFF U16. Mirza pun menegaskan akan berusaha maksimal saat diberi kesempatan. Alhamdulillah ini rezeki saya dan saya selalu berusaha memberikan yang terbaik kalau saya diberikan kesempatan, kata pemain Dewa United itu kepada awak media di Stadion Manahan Solo. Saat ini pemain Vietnam Nguyen Viet Long yang memimpin daftar pencetak gol terbanyak. Sudah mengemas 4 gol dalam 2 laga, Mirza pun mempunyai kesempatan menambah gol lagi di Piala AFF U16 pada hari Kamis 27 Juni mendatang. Dan Indonesia sendiri akan melawan Laos di Stadion Manahan Solo. Peluang Justin Mathieu isi lini depan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dijamin bahagia jika Timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama seperti Ole Romeni FC Utrecht dan Kevin Dix FC Copenhagen diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Medio pekan lalu, penyerang FC Volendam U21, Mauro Zelstra, terang-terangan ingin memperkuat Timnas Indonesia. Runner-up top skor Liga Belanda U21 tahun 2023 sampai tahun 2024 itu mengatakan bakal menerima tawaran bermain untuk Timnas Indonesia. Namun, secara usia Mauro Zelstra masih sangatlah muda yakni 19 tahun. Cukup riskan bagi Shin Tae-yong mengandalkan pemain belasan tahun ketika skuad Garuda dihadapkan dengan negara-negara top Asia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa dibilang, Shin Tae-yong membutuhkan pemain matang demi memberikan ancaman bagi lawan-lawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah, Justin Mathieu, dapat dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Kode itu ditampilkan Justin Mathieu di akun Instagramnya, @jetjam. Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia.